Selamat pagi semua. Berjumpa lagi pada mata kuliah Statistika yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Hastuti Nur, MPD, dan Ibu Mela Triana, SPD, MPD. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi tentang analisis varians. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama, Luisa J. Flintan dengan NPM 2013021010, Miftahul Jannah dengan NPM 2013021048, dan Anisya Ramadhani dengan NPM 2053021008. Materi yang pertama adalah pengertian analisis varians. Analysis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang berfungsi untuk membedakan rata-rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametrik. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Secara umum, analisis varians menguji dua varians berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama adalah varians antar contoh atau among samples, dan varians kedua adalah varians di dalam masing-masing contoh atau within samples. Dengan ide semacam ini, analisis varians dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan UGT untuk dua rata-rata atau mean. Supaya valid dalam menafsirkan hasilnya, analisis varians menggantungkan diri pada asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Asumsi analisis varian yang harus dipenuhi. Yang pertama, homogeneity of variance. Variabel dependen harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada homogeneity of variance di dalam sel yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. Yang kedua, random sampling. Untuk tujuan uji signifikansi, maka subjek di dalam setiap grup harus diambil secara acak. Yang ketiga, multivariate normality. Untuk tujuan uji signifikansi, maka variabel harus mengikuti distribusi normal multivariate. Variabel dependen terdistribusi normal dalam setiap kategori variabel independen. ANOVA masih tetap robust, walaupun terdapat penyimpangan asumsi multivariate normality, menurut Ghazali pada tahun 2009. Materi selanjutnya adalah jenis varians. Secara umum, varians dapat digolongkan ke dalam varians sistematik dan varians galat. Varians galat adalah variansi dalam kelompok, sedangkan varians sistematik adalah variansi pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu arah tertentu dibanding ke arah yang lain. Cara mengajar yang dilakukan oleh seorang ahli secara sistematik mempengaruhi kemajuan anak didik lebih baik bila dibandingkan dengan kemajuan anak yang diajar sembarangan. Hasil skor ujiannya menggambarkan adanya variansi sistematik. Salah satu jenis varian sistematik dalam kumpulan data hasil penelitian adalah varians antar kelompok atau kadang-kadang disebut pula varians eksperimental. Varians ini menggambarkan adanya perbedaan atau variansi sistematik antara kelompok-kelompok hasil pengukuran. Dengan demikian, varians ini terjadi karena adanya bedaan antara kelompok-kelompok individu. Contoh, misalkan ada 4 kelas siswa yang tiap kelas banyak muridnya sama sedang belajar bahasa Inggris. Masing-masing kelas diajar oleh seorang guru dan tiap guru menggunakan metode mengajar yang berbeda. Nilai hasil ujian proses belajar untuk tiap metode rata-ratanya seperti pada di tabel, yaitu metode A dengan rata-rata 67,3, metode B dengan rata-rata 76,5, metode C dengan rata-rata 56,9, dan metode B dengan rata-rata 63,7. Anggap rata-rata ini sebagai data biasa, lalu hitung variansnya. Diperoleh varians antar kelompok A, B, C, dan D. Besarnya dihitung sebagai berikut. Karena tiap kelas banyak muridnya sama, maka rata-rata untuk keempat rata-rata tersebut, yaitu jumlah dari rata-rata tersebut dibagi dengan 4 sama dengan 66,1. Jumlah kuadrat-kuadrat atau JK dikoreksi, yaitu setiap data dikurangi rata-ratanya lalu dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan, yaitu
kuadrat 67,3 dikurang 66,1 ditambah kuadrat dari 76,5 dikurang 66,1 ditambah kuadrat dari 56,9 dikurang 66,1 ditambah kuadrat dari 63,7 dikurang 66,1 sama dengan 200. Bagi oleh DK, yaitu banyak kelompok dikurangi 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Diperoleh varians antar kelompok A, B, C, dan D, yaitu 200 dibagi 3 sama dengan 66,67. Analisis varian satu arah. Misalkan kita mempunyai K buah populasi dengan K lebih dari 2, yang masing-masing berdistribusi independen dan normal dengan rata-rata mu1, mu2 sampai mu k, dan simpangan baku berturut-turut sigma 1, sigma 2 sampai sigma k. Akan diuji hipotesis 0H0 dengan tandingan H1. H0 di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu k, dan H1 di mana paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Selain daripada asumsi kenormalan tentang populasi, untuk pengujian ini juga akan dimisalkan bahwa populasi bersifat homogen, ialah bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sampai sama dengan sigma k kuadrat. Dari tiap populasi, secara independen kita ambil sebuah sampel acak berukuran N dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya sehingga berukuran NK dari populasi ke-K. Selanjutnya, data sampel akan dinyatakan dengan YIJ yang berarti data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. Untuk memudahkan, sebaiknya data sampel disusun seperti daftar pernyataan ke-14 yang ke-1. Perhatikan tabel berikut. Daftar ke-14, data sampel dari K buah populasi berdistribusi normal. Data hasil pengamatan dari populasi ke-1 yaitu Y11, Y12, Y13 sampai dengan Y1N1 dengan jumlah J1 dan rata-rata Y bar 1. Data hasil pengamatan dari populasi kedua yaitu Y21 sampai dengan Y2N1 dengan jumlah J2 dan rata-rata Y bar 2. Data hasil pengamatan dari populasi ketiga yaitu Y31 sampai dengan Y3N3 dengan jumlah J3 dan rata-rata Y bar 3. Data hasil pengamatan dari populasi sampai dengan K yaitu YK1, YK2 sampai dengan YKNK dengan jumlah JK dan rata-rata YK. Untuk menguji H0 melawan H1 yang kita bicarakan, varians-varians inilah yang akan digunakan, tepatnya varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Dengan persyaratan tentang populasi seperti di atas, ternyata bahwa resiko varians antar kelompok terhadap varians dalam kelompok membentuk statistik F. Tepatnya, F sama dengan varians antar kelompok dibagi varians dalam kelompok. Sehingga statistik F inilah yang digunakan untuk menguji H0. Jika kedua varians dalam statistik F di atas dituliskan dengan jumlah kuadrat, maka rumus pernyataan ke-14 yang kedua untuk menguji H0 berubah menjadi F dengan F tertera pada layar. Dapat dilihat, YIJ adalah data ke J dalam sampel ke I. I sama dengan 1,2 sampai dengan K, dan J sama dengan 1,2 sampai dengan NI. Dengan NI sama dengan jumlah sampel dari populasi ke I. Y bar I adalah rata-rata untuk sampel ke I. Y adalah rata-rata untuk semua data. Yang pertama, ternyata bahwa statistik di atas berdistribusi F dengan pembilang V1 sama dengan K dikurang 1, dan DK penyebut V2 sama dengan N1 ditambah N2 ditambah sampai dengan NK dikurang K. Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika F lebih besar atau sama dengan
F1 dikurang alfa dikali V1, V2, di mana F1 dikurang alfa dikali V1, V2 didapat dari daftar distribusi F dengan peluang 1 dikurang alfa dan dk sama dengan V1, V2. Di sini, alfa adalah taraf nyata untuk pengujian. Yang kedua, untuk memudahkan perhitungan, rumus pernyataan ke-14 yang ketiga diubah seperlunya dan akan digunakan simbol-simbol berikut. RY sama dengan J kuadrat dibagi jumlah dari NI dengan J, jumlah dari J1 sampai dengan JK. AY sama dengan jumlah J kuadrat I dikurang RY. Jumlah dari Y kuadrat adalah jumlah kuadrat-kuadrat JK dari semua nilai pengamatan. DY sama dengan jumlah dari Y kuadrat dikurang RY dikurang AY. Yang ketiga, RY, AY, DY, dan jumlah dari Y kuadrat adalah jumlah kuadrat-kuadrat JK yang berturut-turut berdasarkan sumber-sumber variasi rata-rata antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Setiap JK sumber variansi didampingi oleh derajat kebebasan atau DK. Untuk rata-rata DK sama dengan 1. Untuk antar kelompok, DK sama dengan K dikurang 1. Untuk dalam kelompok, DK sama dengan jumlah dari NI dikurang 1. Dan untuk total DK sama dengan jumlah dari NI. Jika tiap JK dibagi derajat kebebasannya masing-masing, diperoleh varians untuk masing-masing sumber variansi yang di sini akan disebut kuadrat tengah atau KT. Dengan jalan membagi KT antar kelompok oleh KT dalam kelompok, maka diperoleh harga F sama dengan AY dibagi K dikurang 1, dibagi DY dibagi jumlah dari NI dikurang 1. Yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan beberapa rata-rata populasi jika harga F ini lebih besar dari F, daftar dengan DK pembilang K dikurang 1 dan DK penyebut jumlah dari NI dikurang 1 untuk alfa yang dipilih. Maka hipotesis 0H0 kita tolak. Analisis untuk menguji kesamaan K buah rata-rata populasi yang dibicarakan di sini dikenal dengan analisis varian satu arah, dinamakan demikian karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Untuk memudahkan analisis, satuan-satuan JK ialah RY, AY, DY, dan jumlah dari Y kuadrat. Sebaiknya disusun dalam daftar analisis varian seperti dapat dilihat dalam daftar pernyataan ke-14 yang kedua. Pada daftar analisis varian untuk menguji H0 dengan mu1, mu2, sampai dengan μk bernilai sama dalam populasi normal homogen. Sumber variansi DK dengan rata-rata 1 antar kelompok K dikurang 1 dalam kelompok jumlah dari NI dikurang 1 dan total jumlah dari NI. Sumber variansi JK dengan rata-rata RY antar kelompok AY dalam kelompok DY dan total jumlah dari Y kuadrat. Sumber variansi KT dengan rata-rata R sama dengan RY dibagi 1 antar kelompok AY A sama dengan AY dibagi K dikurang 1 dalam kelompok D sama dengan DY dibagi jumlah dari NI dikurang 1 sumber F dengan rata-rata sampai dengan dalam kelompok adalah A dibagi D. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas. Kami ucapkan terima kasih.